Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah materi kita. Kalian mungkin mikir, laporan bisnis sama proposal mah cuma tumpukan kertas administratif yang ngebosenin. Eits, tunggu dulu. Hari ini, kita bakal ngelihat dokumen-dokumen ini dari sudut pandang yang sama sekali beda. Kita bakal ubah mereka jadi senjata persuasif paling mutakhir yang bisa dipakai seorang manajer buat mecahin masalah beneran di dunia nyata. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, agenda kita hari ini lumayan padat, tapi pastinya seru banget. Kita bakal bahas hakikat laporan bisnis, bedanya informasional sama analytical, proses nyusunnya, terus pindah ke hakikat proposal. Bedanya proposal bisnis sama manajemen, dan sebagai pamungkas, kita bakal praktekin buat nyelesain kasus nyata UMKM. Sip, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, yaitu hakikat laporan bisnis. Nah, biar kita nggak cuma ngawang-ngawang ngebahas teori, coba deh kalian bayangin ini. Anggaplah kalian itu pemilik UMKM kedai kopi namanya Kopi Rempah Nusantara. Terus pas lagi ngecek pembukuan, kalian ngelihat angka ini. Minus 25%. Wah, gila kan? Penjualan kalian bener-bener nyungsep selama 3 bulan berturut-turut. Ini bukan sekedar angka merah biasa. Ini tuh ibarat alarm krisis buat bisnis kalian yang lagi berdarah-darah. Terus pertanyaannya, gimana cara kita nyelamatin bisnis ini? Mau tebak-tebakan berhadiah pakai insting atau kita bakal bergerak pakai data? Di dunia nyata, manajer profesional itu pantang ya ngandelin insting atau opini doang. Mereka pasti gerak pakai data yang terstruktur. Dan disinilah si laporan bisnis ini turun tangan jadi pahlawan buat kalian. Kayak yang dibilang sama akademisi Chia dan Rauni, kemampuan nulis laporan itu bukan sekedar tugas di kampus. Ini tuh benar-benar skill yang vital banget. Kenapa? Karena laporan bisnis itu yang bakal jadi penopang buat tiap pengambilan keputusan manajerial. Mau ngevaluasi investasi ngelacak penjualan, atau ngambil keputusan super sulit buat muter balik keadaan pas lagi krisis kayak kedai kopi kita tadi. Tapi ingat, nggak semua tulisan bisa dilabelin sebagai laporan yang bagus ya. Ada syaratnya nih, harus jelas, objektif, artinya murni berdasarkan data, bukan opini semata, terus harus sistematis, relevan, akurat, dan pastinya ringkas alias nggak bertele-tele. Tapi dari semua itu, yang paling penting adalah harus berorientasi pada keputusan. Laporan ini tuh paket komplit, dia jadi alat komunikasi, alat dokumentasi, sekaligus alat evaluasi yang bakal nuntun langkah kalian ke depannya. Lanjut ke bagian 2, mari kita bahas bedanya informasional versus analytical. Sekarang kita udah tahu nih kalau kita butuh laporan. Pertanyaannya, jenis laporan apa yang pas buat nyelamatin kedai kopi kita? Coba perhatiin slide ini deh. Laporan informasional itu sebenarnya oke banget buat rutinitas harian. Dia ngedeskripsin fakta dan cuma ngejawab pertanyaan, apa sih yang terjadi? Kayak laporan penjualan bulanan gitu. Tapi buat kasus Kopi Rempah Nusantara, kita nggak bisa cuma sekadar tahu kalau penjualan turun. Kita butuh banget yang namanya laporan analitikal. Laporan ini tuh ngegali lebih dalam, ngebantu kita ngejawab kenapa ini bisa terjadi, dan pastinya fokus buat nyari solusi. Mari kita cek kondisi pasien kita. Ini data lapangan yang berhasil dikumpulin. Penjualan anjlok 25%, terus pas dicek promosinya, ternyata selama ini cuma ngandelin status WhatsApp doang. Kemasannya juga masih polosan, belum ada label profesional. Udah gitu, harganya 10-15% lebih mahal dari pesaing-pesaing di sekitar kampus. Nah, dengan memetain gejala-gejala ini secara terstruktur, kita jadi bisa ngelihat dengan super jelas apa sih akar masalah yang lagi menggerogoti bisnis ini. Masuk ke bagian 3, kita bakal ngulik gimana proses menyusun laporan ini. Gejalanya udah kelihatan kan? Terus gimana caranya kita ngeracik data tadi jadi sebuah laporan analytical yang benar-benar tajam? Kalau di teori akademis mungkin ada 10 langkah panjang. Tapi tenang, kita persingkat jadi 4 fase utama aja. Pertama, tentuin dulu masalahnya dan kenalin siapa audiens yang bakal baca laporan kalian. Kedua, terjun kumpulin data lapangan. Ketiga, nah ini bagian paling serunya, kita lakuin analisis. Di sini kalian bisa pakai tools kayak matriks SWOT buat metain kekuatan dan kelemahan internal, atau teknik 5 mengapa buat nyari akar masalah si kedai kopi tadi. Terakhir, tinggal bikin draft, revisi tanpa ampun, lalu finalisasi. Oke, kita pindah gigi sekarang ke bagian 4, yaitu hakikat sebuah proposal. Gini, kita kan udah selesai ngediagnosis masalahnya pakai laporan analitikal. Penyakitnya udah ketahuan. Terus langkah selanjutnya apa? Ya kita harus ajuin obatnya dong. Disinilah proposal masuk ke arena. Ingat baik-baik ya, proposal tuh bukan sekedar dokumen administratif buat menu-menuhin laci. Proposal itu adalah senjata tertulis yang super persuasif. Tujuannya buat dapetin persetujuan, dukungan, atau bahkan pendanaan. Kalian harus bisa ngeyakinin yang baca kalau rencana penyelamatan kalian itu penting, masuk akal, sangat realistis, dan pastinya bawa untung. Biar proposal kalian menang dan di AC, ada beberapa elemen wajib yang nggak boleh di-skip.
Kalian butuh analisis pasar, rencana operasional, sama analisis risiko. Tapi, denger ini, ada dua hal yang benar-benar jadi penentu. Ringkasan eksekutif di halaman paling depan, dan proyeksi keuangan yang matang. Dua hal inilah yang sering banget nentuin proposal kalian itu bakal dapat lampu hijau atau malah berakhir di tempat sampah. Sekarang di bagian 5, kita bakal bahas bedanya proposal bisnis versus proposal manajemen. Kalian harus tahu nggak semua proposal itu sama bentukannya. Kita harus pilih senjata yang paling pas buat UMKM kita ini. Ada perbedaan yang lumayan kontras nih. Proposal bisnis itu biasanya dilempar ke pihak luar, ke investor atau bank, dan fokusnya murni ke profit sama pertumbuhan modal. Di sisi lain kita punya proposal manajemen. Nah, proposal ini targetnya internal, fokusnya buat ngeberesin efisiensi, ngerombak cara kerja, atau ngevaluasi kebijakan buat bos-bos di dalam. Karena si Kopi Rempah Nusantara ini butuh perbaikan promosi, kemasan, sama strategi harga di internal mereka. Udah jelas banget kan kalau proposal manajemen adalah pilihan yang paling tepat. Dan akhirnya kita sampai di bagian 6, tempat kita bakal menyelesaikan kasus UMKM kita. Mari kita tarik semua teori tadi ke dunia nyata dan kita selamatkan Kopi Rempah Nusantara. Poin krusialnya ada di sini. Lewat laporan analitikal tadi, kita udah nemu penyakitnya. Dan sekarang, lewat proposal manajemen, kita tawarin obatnya secara tegas. Ini dia pitching kita harus segera implementasiin promosi digital yang agresif, jangan cuma mentok di WhatsApp. Kita juga wajib upgrade label kemasan, biar tampilannya lebih pro, dan kita harus buru-buru sesuaiin strategi harga, biar bisa bersaing sama kedai-kedai lain di area kampus. Tapi ide sebrilian apapun bakal percuma tanpa eksekusi yang jelas kan? Makanya, proposal kalian wajib banget nyantumin jadwal implementasi yang detail. Di sini kita ajuin rencana pemulihan 5 minggu. Minggu pertama kita geber riset pasar, tes produk di minggu kedua, lanjut terus sampai akhirnya kita launching ulang di minggu kelima. Ini penting banget buat ngebuktiin ke pimpinan kalau strategi kita itu bukan cuma angan-angan kosong, tapi rencana yang terukur, rapi, dan punya jadwal eksekusi yang super ketat. Sebagai penutup sesi bedah materi kita, coba deh kalian renungin satu pertanyaan ini. Kalau besok kalian harus bikin keputusan penting di dunia nyata, bakal kalian landasin pakai data yang kuat atau cuma modal opini dan insting doang? Entah kalian masih mahasiswa atau udah jadi profesional, nguasain seni bikin laporan dan proposal berbasis data itu game changer banget loh. Ini kunci utama buat dorong perubahan nyata dan ngeraih sukses di bisnis kalian. Sampai jumpa di sesi bedah materi selanjutnya dan selalu ingat biarkan data yang berbicara untuk kalian.